خلاص. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin sayyidil akhirin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima awlika wal khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghadaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wal jahli ila al-ma'rifati wal ilmi amin ya rabbal alamin wasturna ya sattar bi sidrikal jamil. Ayuhal ikhwah fillah, alhamdulillah kita masih bisa membangun komunikasi lewat kajian-kajian online, insyaallah. Sebelumnya saya Al-Faqir Ar-Razi Hashim sebagai pembina di Rabithah dari Ribat Nuraniyah Hashimiyah, kita menegaskan bahwa kami Ahlu Sunnah wal Jamaah dengan manhaj Imam Abul Hasan Al-Ash'ari dan Al-Maturidi dan berfikih mazhab Syafi'i, dan kezalik kami juga bertasawuf dengan manhaj Imam Al-Ghazali dengan thariqah yang kita amalkan di sini. Kita mengamalkan beberapa aurat ya. Adapun untuk khalwat riyadhahnya kita menggunakan thariqah Naqsyabandiyah Khalidiyah. Untuk aurat, zikir, hizib kita mendapatkan ijazah hizib aurat dari beberapa masyayikh. Ada hizib-hizib Sadatina Ba'lawiyah, Sadatina Syaziliyah, dan ahli turuq sufiyah yang lain. Maka kita mengamalkan itu. Maka di sini ba'da asar kita biasanya kalau di hari kajian baca dalail kalau sempat. Kalau yang sudah menjadi amal fardi teman-teman, amal-amal pribadi mereka adalah hizib bahar ya, yang dinisbatkan kepada Maulana Al-Imam Abul Hasan Asy-Syazili. Begitu juga ba'da maghrib biasanya para ikhwah di sini menggunakan baca ratib Al-Haddad atau ratibul Attas ya. Kita selalu menggunakan itu dan tidak keluar dari manhaj para imam. Dan alhamdulillah mungkin banyak yang bertanya, apakah saya dapat ijazah thariqah? Iya. Ijazah thariqah yang saya terima ada yang ijazah aurat, ada yang ijazah irsyad, ada ijazah tabarrukan, dan banyak ijazah. Tentu tidak elok kalau kita sebutkan satu persatu, tapi sebagai tanda syukur kepada Allah, alhamdulillah saya diijazahkan irsyad oleh beberapa masyayikh. Ada Maulana Syekh Kasril Al-Khalidi Naqsyabandi, ada juga Maulana Syekh Buya Masri As-Samani Al-Khalidi An-Naqsyabandi, juga beberapa masyayikh yang lain. Dan untuk hizib-hizib Syaziliyah kita mengambil berkahnya dari Syekh Abdul Rahman Nazari, ada juga yang Mu'ammarin yang umurnya panjang, sudah wafat pada masa pandemi kemarin, sedang naik tahun lalu seingat saya, Kiai Haji Raden Abdul Haq Al-Hamidi. Kita mengambil dari beliau juga hizib Nasr, begitu juga dalail dengan sanadnya yang luar biasa, umurnya 119 tahun waktu itu, dan beliau mengatakan beliau mengambil sanadnya dari Syekh Ahyad Al-Bukhari Al-Makki ya. Begitu juga dari Syekh Mukhtar Al-Tarid dengan sanad Ali dan Nazil ya. Beliau lahir sekitar tahun 1902 atau lebih kurang, maju mundur sedikit. Dan itu semua sebagai tahadus binnah, tabarrukan saja kepada para masyayikh ya. Namun secara khalwat riyadhah yang kami amalkan adalah zikir khafi thariqah Naqsyabandiyah Khalidiyah. Saya mengambil dengan sanad Syekh Muhammad Nuruddin. Nuruddin itu menurunkan kepada guru saya Maulana Kasril, dari Syekh Nuruddin kepada Syekh Muhammad, dan bersambung kepada Maulana Tahir ya. Ada beberapa jarak di situ, ada beberapa masyayikh karena sanadnya agak nazil, agak panjang.
dari Syekh Mutahhir. Syekh Mutahhir ini semasa dengan Sulaiman Zuhdi. Syekh Sulaiman Zuhdi dan Syekh Mutahhir mengambil daripada Syekh Ismail dan Syekh Sulaiman Al-Qarimi, semuanya ada di Mekah. Dan Sulaiman Al-Qarimi mengambil daripada Abu Abdullah Al-Fandi, Abu Abdullah Al-Fandi mengambil daripada Maulana Al-Imam Al-Mujaddid Khalid Al-Baghdadi Ad-Dimashqi, ya. Nah, nanti silakan dilihat sendiri di beberapa PDF yang dibagikan oleh kawan-kawan, sanad kita sampai kemananya. Kenapa kita menyebutkan sanad itu? Karena fi kulli dzikri salihin tanzilul barakat atau tanzilur rahmah. Setiap disebut nama orang-orang soleh, insya Allah turun keberkahan rahmat. Jadi kami tetap bertasawuf, dan syarat usul dalam Thariqat Naqsyabandiyah sebagaimana diungkap oleh Maulana Al-Imam Muhammad Al-Khani An-Naqsyabandi Ad-Dimashqi, itu ayya'taqida aqidata ahli sunnah wal jamaah, beraqidah ahli sunnah wal jamaah, khususnya Asy'ariyah dan Maturidiyah, dan Allah tidak mengikuti bid'ah, tidak membuat bid'ah, dan mengikuti salah satu dari mazhabul arba'ah, ya, mazhab-mazhab yang 4. Alhamdulillah kita konsisten di sana. Adapun kesalahan memahami apa yang kami kalamkan, kami maklumi karena memang sosial media hari ini seperti itu. Mungkin ada kalam saya yang dipotong, padahal konteksnya adalah konteks yang tidak berkaitan dengan bab i'tiqad. Konteksnya konteks ma'rifah, zauqiyah. Dalam akidah Ahlussunnah, al-ma'rifah itu bukan i'tiqad, beda dengan Mu'tazilah yang mengatakan bahwa ma'rifat itu i'tiqad. Di dalam kitab Usuluddin, Maulana Al-Imam Abdul Qahir Al-Baghdadi menyebutkan bahwa perbedaan Ahlussunnah kita Asy'ariyah dengan Mu'tazilah, bagi mereka ma'rifat itu i'tiqad, bagi kita tidak. Maka kajian-kajian ma'rifat yang kalau ada yang saya sampaikan itu bukan sesuatu yang untuk diitikadkan, diyakini, dia sebatas kemakrifatan saja, knowledge, ya. Jika ada perbedaan penafsiran, pemahaman, saya minta ampun kepada Allah, dan saya tidak mau mengajak orang-orang ikut salah tentunya. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, banyak hal sebenarnya, termasuk sampai kepada masalah saya menyebutkan la ilaha illallah, makna la ilaha illallah, dan kita sudah menyebutkan referensinya bahwa itu di bab tajalliyat, dan barangkali kita dianggap keliru karena mengatakan seperti yang saya kalamkan sebelumnya, jika ada orang memandang Nabi Isa, ini bukan Yesus, saya berbicara Nabi Isa, ya, jadi teman-teman yang Nasrani jangan tersinggung, memandang Nabi Isa, tapi bukan Nabi Isa yang dia pandang, dia memandang kasyaf, bukan i'tikad, dia kasyaf memandang Allah, maka mereka disebut muwahhid. Saya pernah mengatakan itu. Lalu mereka aman, itu yang jadi masalah. Jika kata aman ini memang salah, saya bertobat kepada Allah SWT, saya minta ampun kepada Allah. Namun maksud saya bukan itu. Ya, saya tidak mengatakan bahwa mereka aman dalam pengertian aman dalam pemahaman i'tiqad kita Ahlussunnah wal Jamaah. Maka di belakang saya mengatakan itu secara ontologis. Secara teologis itu tetap tidak dibenarkan. Karena teologis itu i'tiqad, ontologis itu kasyaf atau kemakrifatan yang kemudian barangkali akan berbeda dengan uslub atau kaidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Jadi saya berharap teman-teman yang khawatir bahwa video tersebut kemudian membuat umat bingung, saya rasa cukup, ya. Karena saya sudah menjelaskan dengan detail, dan perlu diketahui bahwa itu bukan di khalayak umum, itu tadinya di rumah saya sendiri, jadi bukan kajian umum, dan kita meminta sebelumnya supaya tidak dipublish. Ternyata dipublish, ya semoga Allah ampuni saya dan yang mempublishnya. Dan kami selalu bertobat kepada Allah, jadi tidak usah kemudian khawatir dan mengatakan para masyayikh sudah nangis mengajak saya tobat. Ya salam ya akhi, saya setiap hari tobat kepada Allah minimal 100 kali, ya, astagfirullah wa atubu ilaih. Dan saya tidak anti dikritik, tidak anti dinasihati, silahkan nasihati. Tentu kita jika dinasihati seseorang, tentu kita juga lihat cara mereka menasihati, ya.
apapun selama ini, jika kajian-kajian kita kemudian membuat teman-teman terganggu, saya minta ampun kepada Allah dan saya mohon maaf ya. Dan yang terakhir mengenai kajian ruh ya, saya berharap setelah ini kita tidak akan menyinggung itu lagi. Kajian ruh, kita juga sebuah referensinya bahwa dalam beberapa kitab misalnya seperti kitab Bulughul Amani yang disebutkan dari kalam Sidi Ahmad Tijani qaddasallahu sirrahu, bahwa setiap makhluk itu ada nama aliyah, ada nama nazilah, likulli makhluk ya, ada asma aliyah, ada asma nazilah. Itu cuma perbedaan istilah aja. Kami memahami sebelumnya bahwa asma aliyah itu isim ruh. Asma aliyah berarti nama-nama langit, nama-nama tinggi. Asma nazilah berarti nama-nama kita di bumi. Misalnya saya disebut dengan nama jasad saya apa, nama KTP saya apa, di kampus namanya apa, di pesantren nama apanya, di kampung namanya apa, itu nama nazilah, nama bumi, nama rendah. Ada nama aliyah. Dan sebelumnya saya dianggap berbohong atas nama Syekh Abdul Qadir Jilani. Wallahi la ya, demi Allah saya tidak ada maksud berbohong atas nama Syekh Abdul Qadir Jilani. Ketika kita berbeda faham, jangan kemudian mengatakan orang lain bohong ya. Syekh Abdul Qadir Jilani mengatakan bahwa lalu Allah fayusammihim, Allah memberikan nama kepada mereka, Allah memberikan nama kepada mereka bi asma, dengan nama-nama la ya'lamuha illallah, dengan nama-nama yang hanya Allah lah yang tahu ya. Ya, la ya'lamuha illallah ya, yang tidak hanya mengetahui, tidaklah mengetahuinya kecuali Allah. Nah, bukankah banyak di antara ilmu-ilmu hal-hal yang lain disebutkan la ya'lamuha illallah, ternyata ulama-ulama wali-wali Allah diberikan izin untuk mengetahuinya ya, diberikan izin untuk memahaminya. Ini yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Hakim At-Tirmizi, bahwa banyak kok ya, ketika ada lafaz la ya'lamul ghaiba illallah, ternyata Allah memberi kabar kepada para nabi, kepada para aulia dan lain-lain ya. Maka Syekh Hisham Kabbani misalnya menyebut tentang nama itu la ya'lamuha illallah, tidak mengetahui kecuali Allah, lalu orang-orang yang dekat kepada Allah. Nah, itu kan juga penafsiran ya. Dan saya rasa perbedaan ini kita tidak usah perpanjang, karena akan menghabiskan tentunya sisi-sisi ukhuwah kita nanti, karena kita menyebut orang berbohong dan segala macam ya. Kalau sebatas berbeda lalu kita mengatakan saya berbeda dengan Anda, saya siap dan saya tidak masalah ya. Kemudian teman-teman, isim ruh ya, isim ruh, sebelumnya saya pernah mengatakan bahwa isim ruh itu hanya diketahui oleh Al-Ghaus misalnya. Lalu digiring bahwa yang mengetahui hanya salah satu sosok dari guru saya sendiri misalnya. Teman-teman perlu diketahui bahwa saya ini tipe pembelajar, tipe orang yang suka berguru kepada siapa saja, orang yang ingin belajar kepada siapa saja, bahkan kepada orang-orang yang mungkin kita anggap tidak berkompeten, tapi ketika saya melihat sesuatu yang unik, saya belajar. Dalam belajar kepada seorang syekh, saya juga belajar kepada syekh yang lain ya. Dan silakan teman-teman lihat sendiri, selama beberapa tahun ini saya berguru ke banyak orang, termasuk kepada orang yang disebut sebagai guru saya sekarang ya. Itu salah satu guru saya. Oke. Jadi saya harap tidak memperbanyak masalah ini. Dan saya pernah diajak diskusi oleh seorang Habib ya, Habib juga, dan mengatakan, Abu ya, saya berpendapat bahwa nama ruh itu tidak hanya Al-Ghaus Al-Azam yang tahu. Saya katakan, sepakat Habib, saya sepakat untuk berdiskusi. Jadi tidak masalah. Dan setiap wali sebenarnya tahu tentang namanya. Setiap wali pasti Allah berikan alqab atau nama-nama itu, karena Allah akan memanggilnya dengan nama itu ya. Tapi ala kulli hal, sahabat-sahabat dimakan Allah, saya rasa kajian ini tentang nama ruh
kita untuk sementara kita close saja dulu, jangan kemudian diperdebatkan lagi. Teman-teman juga sudah tidak mau berpanjang-panjang ya, teman-teman saya kemarin juga Sidi Musa, Buya Asfi juga sudah menjelaskan dan mereka tidak mau berpanjang-panjang karena itu juga bukan ranah saya cuma menyebutkan penafsiran dan barangkali penafsiran itu ada keliru, ada salah ya. Begitu juga berkaitan dengan ruh makhluk atau tidak makhluk, saya sudah menyebutkan bahwa logika filsafat kalau tidak makhluk berarti kholik dong. Enggak, kita nggak pakai logika itu. Kita pakai logika yang disebutkan di Quran. Lafaz Qur'ani, mustalah Qur'ani hanya menyebutkan lafaz nafakha. Tapi kalau teman-teman tidak sepakat, mungkin beberapa sahabat saya tidak sepakat, tidak masalah ya. Namun kami tawakuf pada kalimat nafakha itu, bahwa Allah menghembuskan. Dan saya tidak pernah mengatakan ruh itu qadim. Seingat saya ya, kalau pernah saya minta ampun juga kepada Allah. Tapi seingat saya nggak pernah. Cukup saya mengatakan bahwa ruh itu min amrillah, min amri Rabbi. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, dengan perintah dari Allah, kulir ruhu min amri Rabbi. Katakan bahwa ruh itu urusan Rabbku, urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apakah dia qadim, apakah dia ini? Tentu tidak. Tapi jika ruh diartikan jiwa, jiwa itu sudah menjadi suatu benda ya. Nah, benda itu kita sebut jisim, ada arat ya, ada jisim, ada arat, maka itu makhluk. Jisim itu benda, bisa benda halus, bisa benda kasar, bisa ruh itu bisa berarti malaikat. Ruh itu juga di Quran berarti wahyu ya. Wa auhayna ilaika ruhan min amrina, kami wahyukan kepadamu ruhan, ruh diartikan di Quran. Jika saya menerjemahkan ruh secara mutlak adalah sesuatu yang diciptakan Allah, maka ini berbahaya ketika sampai di ayat ini, karena i'tikad ahlu sunnah meyakini Al-Quran bukanlah makhluk. Nah, itu sebabnya kami lebih memilih kalimat yang telah Allah pilihkan. Apa yang Allah pilihkan? Nafakhtu fihi min ruhi, berarti manfukh, nafakha yanfuhu, nafkhon, nafikhun, manfukhun. Jadi manfukh, cukup katakan di situ. Dan kita serahkan ilmunya kepada Allah sebagaimana Rasulullah menyerahkan ilmunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Mengenai masalah nama itu hanya ijtihad dalam beberapa thariqah, jika tidak sepakat tidak masalah ya. Kita tidak akan memaksa orang bahwa orang harus tahu nama ruh. Barangkali sementara itu dulu ya, wallahu a'lam bishawab. Setelah ini kita kajian kitab Asy-Syifa karya Imam Qadhi Abdul Fadl Iyad ya. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad.